Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi fungsi logika if. Nah, fungsi logika if merupakan fungsi logika yang akan menghasilkan sebuah nilai tertentu. Jika kondisi yang kita tentukan terpenuhi, maka akan bernilai true dan akan menghasilkan nilai lainnya atau nilai false apabila kondisi yang ditentukan tidak terpenuhi. Adapun aturannya atau sintaknya adalah seperti yang terlihat di layar ini, yaitu if logical test, kemudian jika jawabannya benar atau true, nilai jika jawabannya adalah false atau salah. Intinya, fungsi logika if, jika logika itu terpenuhi, maka yang akan ditampilkan adalah nilai true. Jika logika tidak terpenuhi, logika yang diuji tidak terpenuhi, maka akan yang ditampilkan adalah nilai false. Berikut adalah contohnya. Salah satu dari fungsi logika untuk mengembalikan satu nilai jika kondisi benar dan nilai lain jika kondisi salah. Misal, if sel A2 lebih besar dari B2, maka jika terpenuhi, jika A2 melebihi dari B2, maka yang akan muncul adalah melebihi budget. Jika A2 tidak melebihi dari B2, maka oke. Jadi harapannya di sini adalah nilai A2 berarti harapannya adalah lebih besar daripada B2. Oke. Contoh lain di sini, anak-anak sekalian, siswa dinyatakan lulus apabila memiliki nilai rata-rata 75 ke atas. Nah, bahasa rata-rata 75 ke atas, dalam hal ini nilai 75 sudah termasuk dalam hitungan lulus. Atau kalau dalam matematikanya itu adalah lebih besar sama dengan. Nah, kalau dalam komputer seperti ini lebih besar sama dengan, ya. Seperti ini. Jadi yang akan terhitung ini adalah 75 ke atas, ya. 75 hingga ke atas. Jadi lebih besar sama dengan 75. Baik. Langsung saja kita praktikkan anak-anak sekalian. Sama dengan, ya, karena yang hasil dari pengujian fungsi logika ini akan kita tempatkan di kolom keterangan, maka pointer akan kita letakkan di kolom keterangan. Kita awali dengan sama dengan, kita ketikkan if, kemudian kurung buka, karena yang akan kita uji adalah kolom nilai di sini yang ada di sebelahnya. Jika kurung buka C3, jadi sel yang berada di C3 ini, ya, lebih besar karena 75, karena tadi standarnya adalah 75, lebih besar sama dengan 75 karena mulai 75. Seandainya di atas 75, maka yang berlaku adalah lebih besar. Karena ini 75 sudah termasuk dalam hitungan, ya. Lebih besar sama dengan 75. Kita ketikkan. Nah, anak-anak sekalian, kemudian kita beri batasan di sini untuk nilainya titik koma, ya, aturannya sintaknya adalah titik koma. Jika nilai true, nah jika nilainya benar maka akan kita isi dengan apa? Karena ini pembicaraan kita ini adalah pernyataan lulus jika nilai rata-ratanya 75 ke atas. Nah, dalam kondisi ini yang diuji, jika C13 lebih besar dari 75, seandainya dalam sel C13 bersihkan nilai 75 ke atas, maka jawaban true-nya adalah kita buat lulus. Ya. Dalam tanda petik. Kalau jawabannya berupa angka, tanda petik ini tidak kita butuhkan. Atau berupa angka ataupun berupa rumus, langsung kita ketikkan rumusnya ataupun angkanya. Jika jawabannya dalam bentuk teks, maka teks tersebut harus berada dalam tanda petik. Ya. Kemudian ini adalah jawaban benarnya. Jawaban yang salahnya atau value if false,
Maka jawaban yang tidak mendukung pernyataan berarti nilainya berada di bawah 75. Ya, kita buat keterangan sendiri. Misalnya kita buat pernyataan kebalikannya yaitu gagal. Ya. Atau kita beri istilah lain, mengulang kembali boleh, atau remedi boleh ya. Kita buat misalnya remedi atau gagal, terserah ya. Kita akan buat di sini gagal ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, bagaimanakah dengan yang di bawah ini? Ya, karena rumusnya itu sama, yang diuji itu sama, menggunakan fungsi logika if ya. Karena pada saat kita maka rumus ini cukup kita kopikan ke bawah. Pada saat rumus ini kita kopikan ke bawah, maka yang berubah itu adalah barisnya ya. Lihat, di sini barisnya adalah C13. Kemudian yang di bawah ini secara otomatis akan berubah menjadi C14. Berikutnya adalah C15. Kita lihat hasilnya. Di sini 87 dinyatakan lulus karena memang di atas 75, 75 ke atas. 95 juga lulus. Nah, nilai 969 ini ternyata di bawah 75. Maka secara otomatis keterangannya adalah gagal. 75 masih terhitung dalam rentang kelulusan yaitu jadi nilainya lulus. Kemudian 74 karena 74 ini di bawah 75 maka dinyatakan gagal dan seterusnya. Baik itu anak-anakku sekalian, materi yang bisa sampaikan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.